Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel R91 Official. Kali ini saya akan membahas terkait larangan-larangan pada hari pemungutan suara di TPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan-larangan ini ditujukan kepada masyarakat. Apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Untuk itu saya membuat konten ini terkait larangan tersebut, agar kita sebagai masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa pasal yang termasuk dalam ketentuan tindak pidana pemilu, yaitu Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 523 ayat 3, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536. Adapun bunyi pasal dari yang saya sebutkan beberapa di atas, kita akan bahas satu persatu. Pertama, Pasal 500. Adapun bunyi Pasal 500 adalah setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 364 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 364 ayat 2 adalah orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib merahasiakan pilihan pemilih. Sementara yang dimaksud dengan ayat 1 adalah pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suara di TPS LN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Sekarang kita bahas Pasal 504. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 389 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 389 ayat 4 adalah berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara ayat 3 adalah dalam hal terdapat anggota KPPS atau KPPS LN dan saksi peserta pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS atau KPPS LN dan saksi peserta pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. Pasal 509. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 449 ayat 2 adalah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang dilakukan pada masa tenang. Sementara yang dimaksud dengan ayat 1 adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, serta penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Sekarang kita masuk Pasal 510. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Pasal 511. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 515.
Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 516. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau TPS LN atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Pasal 517. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Pasal 523 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 531. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Pasal 532. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Pasal 533. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah. Pasal 534. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Pasal 535. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 398 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Adapun bunyi pasal 398 ayat 4 adalah KPU Kabupaten Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Adapun ayat 3 dimaksud adalah KPU Kabupaten Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu. Pasal 536. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, itulah beberapa pasal yang saya sebutkan beserta bunyi ketentuannya. Semoga kita semua selalu mematuhi aturan tersebut. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.